Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Miftal Reski, yakni kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SIL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar dan mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Adapun karakteristiknya itu karakteristik kurikulum 1994 yang pertama adalah mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang kedua, CBSA merupakan suatu upaya dalam pembaruan pendidikan yang pembelajaran pada saat itu. Pendekatan menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Yang ketiga, dalam CBSA kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membentuk gagasan, menyusun rencana, dan sebagainya. Yang keempat adalah materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan keamanan, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir adalah menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti untuk menunjukkan pengertian alat peraga sebagai media yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajari. Adapun kekurangan dan kelebihan kurikulum 1984, yakni kelebihannya adalah pendekatan pembelajaran yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, aktif maupun psikomotorik. Yang adapun kekurangannya yakni yang pertama, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang kedua, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruangan kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya yang memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1994. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebar oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa dengan kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada
1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahan yang lebih pada menebal sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dalam dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihan kurikulum 1994 adalah yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Adapun kekurangan yakni aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Yang kedua, konsep pengajaran yang satu arah dari guru ke murid. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi substansi setiap mata pelajaran. Yang keempat, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang kelima atau yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan dan pemahaman. Yang kedelapan itu kurikulum KBK 2004. Secara singkat, dengan KBK ini ditekankan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, sehingga KBK diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa agar melakukan sesuatu yang dalam bentuk keterampilan tepat dan berhasil dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi yang pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hal yang belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Adapun karakteristik, yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tapi juga sumber belajar lainnya memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu
kompetensi. Ya, yang terakhir itu pemahaman. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2004 yang pertama itu kelebihannya adalah yang pertama dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga penggunaan pendekatan metode yang bervariasi. Yang terakhir sumber belajar bervariasi. Adapun kekurangannya yakni kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK yang adalah dengan kata lain masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk kreatif dalam menjalankan pendidikan. Yang 9 itu kurikulum KTSP atau 2006. KTSP atau 2006 yakni kurikulum KTSP. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 2004 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen 2003 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirnya kurikulum 2006 pada dasarnya sama kewenangan Lahirnya kurikulum 2006 pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi dan sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi dan sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Adapun karakteristiknya, pertama itu menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual dan maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir itu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yakni kelebihan KTSP yakni yang pertama, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penguasaan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar yang bervariasi. Seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kreativitasan. Adapun kekurangan yakni minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, terutama sesekali kesibukan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Yang terakhir yakni kurikulum 2013. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal yang tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan pemerintah, melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai arah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis pada kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk
perilaku dan keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetisi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Adapun karakteristiknya, yang pertama menekankan pada keterampilan ketercapaian kompetisi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian pendekatan pada proses hasil dalam upaya penguasaan untuk pencapaian suatu kompetisi. Adapun kekurangan, yang pertama itu kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena pendekatan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaan bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah terlibat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang ketiga itu kekurangannya, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau ini masih diberlakukan. Ujian nasional hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada di kesampingannya mata pelajaran yang telah diujiankan dalam ujian nasional. Padahal mata pelajaran non ujian nasional juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam pembelajaran bahasa Indonesia jenjang pendidikan dasar. Adapun kelebihannya, sulit juga menyimpulkan kelebihan dari kurikulum 2013. Mungkin yang menjadi kelebihan dari kurikulum 2013 adalah setiap anak atau siswa yang dituntut kreatif, inovatif. Selain itu, ada juga yang namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam suatu program studi. Jadi mungkin itu yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, jika tidak dipahami silakan bertanya juga, karena kelompok kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami bisa. Adapun kekurangannya nantinya mungkin bisa ditambahkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.